Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Putu Ardita Tatiana dengan NIM 1909511053 dan rekan saya, Ardita Nurmagupita dengan NIM 1909511054 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penerapan biosecurity. Baik, selanjutnya adalah definisi. Jadi biosecurity itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah bio, yang berasal dari kata hidup, serta security yang berarti pengamanan atau perlindungan. Jadi biosecurity sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dan upaya memutus rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium agar tidak mengkontaminasi atau tidak disalahgunakan. Adapun biosecurity sendiri berbeda dengan biosafety. Biosafety ini artinya kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium di sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus. Next. Baik, adapun subtopik yang akan kami bahas yaitu instalasi karantina hewan, rumah pemotongan hewan, peternakan ayam kampung, peternakan ayam petelur, serta peternakan sapi perah. Next. Yang pertama adalah penerapan biosecurity pada instalasi karantina hewan. Instalasi karantina hewan atau yang disingkat sebagai IKH merupakan bangunan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat pelaksanaan karantina. IKH ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan kepemilikan. Jadi yang pertama adalah IKH milik pemerintah, di mana seperti namanya, IKH ini dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah IKH milik swasta. Pada IKH ini diperlukan sebuah persetujuan serta IKH ini haruslah memenuhi syarat administrasi serta persyaratan teknis. Kemudian ada sesuai dengan waktu, yaitu IKH permanen, di mana instalasi dari bangunan oleh pemerintah atau pihak lain penggunaannya bersifat permanen, dan IKH sementara, yang mana bangunannya bersifat sementara. Next. Kemudian adalah tindakan biosecurity di IKH. Jadi yang pertama adalah isolasi hewan. Isolasi hewan ini merupakan tindakan biosecurity untuk mencegah penyebaran agen penyakit dari hewan yang terinfeksi. Penempatan hewan pada kandang isolasi khusus juga bertujuan untuk meminimalkan pergerakan hewan sakit sehingga penyebaran penyakit menjadi minimal. Ketersediaan kandang isolasi khusus ini sangatlah penting sebagai tindakan untuk meminimalkan serta mencegah kontaminasi penyakit yang terjangkit pada kandang isolasi itu sendiri. Selanjutnya adalah penampungan limbah kotoran ternak. Kotoran ternak sendiri merupakan media yang sangat potensial untuk menularkan penyakit. Banyak penyakit yang ditularkan akibat dari kontaminasi ini, sehingga penampungan limbah ini sangatlah penting. Selanjutnya adalah desinfeksi. Desinfeksi ini merupakan salah satu tindakan sanitasi untuk meminimalkan atau mengurangi kontaminasi, terutama feses terhadap alat angkut, peralatan, pakaian pengunjung, dan lain-lain, agar penyebaran penyakit dapat dicegah. Lalu lintas keluar masuk kendaraan dan pengunjung merupakan salah satu risiko penyebaran penyakit di area peternakan. Kemudian terakhir adalah ketersediaan fasilitas tempat pembuangan khusus. Jadi selain dari alat angkut dan peralatan itu, ada juga peralatan khusus yang dapat menularkan penyakit, yaitu seperti jarum suntik, tabung penyimpanan, penggunaan sarung tangan, dan lain-lain. Sehingga tempat pembuangan khusus ini harus disediakan untuk mencegah kontaminasi agen penyakit. Next. Kemudian yang kedua ini adalah penerapan biosecurity pada rumah pemotongan hewan. Jadi dalam pembangunan atau pendirian RPH, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah daerah kotor. Daerah kotor ini adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologi, kimiawi, dan fisik yang sangat tinggi. Umumnya daerah ini digunakan sebagai
penyembelihan, serta stan dari hewan. Kemudian yang kedua adalah daerah bersih. Daerah bersih ini adalah daerah yang tingkat pencemaran biologi, kimia, dan fisiknya rendah. Umumnya digunakan untuk packing daging serta pemisahan daging. Adapun biosecurity dari rumah pemotongan hewan haruslah memenuhi SNI nomor 01 6159 1999. Jadi faktor yang pertama di sini adalah lokasi. Lokasi dari RPH ini tidak boleh bertentangan dengan rencana umum tata ruang. Selain itu, RPH juga tidak boleh berada di bagian kota yang padat, serta letaknya itu lebih rendah dari pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua adalah sarana. Rumah pemotongan hewan haruslah dilengkapi dengan sarana jalan yang baik menuju rumah pemotongan hewan itu sendiri, dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut hewan potong maupun kendaraan daging. Sumber air dari RPH juga harus memenuhi persyaratan SNI 01 0220 1987. Kemudian kompleks perumahan dari pemotongan hewan atau kompleks rumah pemotongan hewan ini harus terdiri dari kandang utama, kandang penampung, ruang istirahat, kandang isolasi, kantor administrasi, dan kantor dokter hewan, tempat istirahat karyawan, kantin dan musola, tempat penyimpanan barang pribadi atau loker, ruang ganti pakaian, kamar mandi, dan WC, sarana penanganan limbah, insenerator, tempat parkir, rumah jaga, gardu listrik, dan menara air. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di rumah potong hewan juga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi, serta mudah dirawat. Kemudian yang terakhir adalah hygiene dari karyawan dan perusahaan. Rumah pemotongan hewan itu haruslah memiliki peraturan untuk semua karyawannya dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan hygiene rumah potong hewan tersebut dapat tetap terjaga dengan baik. Ada baiknya juga setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya setiap 1 tahun sekali. Next. Selanjutnya adalah penerapan biosecurity pada peternakan ayam. Pada sebuah peternakan, biosecurity ini merupakan konsep integral yang mempengaruhi suksesnya sistem produksi ternak, khususnya dalam rangka mengurangi risiko karena masuknya penyakit menular maupun tidak menular. Bagi industri peternakan ayam, mereka sangatlah dituntut untuk mengingat cara pemeliharaan yang baik dalam kandang, dipelihara dalam jumlah yang banyak, sehingga ayam rentan terhadap ancaman berbagai macam penyakit baik menular maupun tidak menular. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan biosecurity dalam peternakan ayam. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kontrol lalu lintas, di mana secara umum kontrol lalu lintas ini seperti mengunci pintu dan melarang semua pengunjung atau mengizinkan masuk orang tertentu dan personil yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah vaksinasi. Karena tidak ada obat untuk melawan infeksi virus, maka vaksinasi merupakan salah satu pilihan utama untuk melindungi ayam. Vaksin virus yang ideal terbuat dari satu virus yang tidak menimbulkan penyakit, tetapi virus yang sangat tinggi imogenitasnya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat riwayat vlog dari ayam. Jadi cara yang mudah untuk menjaga kesehatan vlog ayam adalah dengan mencatat riwayatnya. Ayam harus secara rutin diperiksa kesehatannya ke laboratorium dengan mengecek titer darahnya terhadap penyakit tertentu, monitoring bakteriologis, dan sampling lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pencucian kandang ayam. Kegiatan ini merupakan biosekuritas yang paling berat. Jadi umumnya dilakukan ketika vlog yang sudah diakhir dan liter yang sudah tidak digunakan diangkat keluar dari kandang. Tindakan lainnya juga adalah dengan pembersihan desinfeksi terhadap seluruh kandang dan lingkungannya. Kemudian ada faktor lainnya juga seperti kontrol terhadap pakan dan air minum. Kontrol dari pakan sendiri yaitu
menghilangkan atau mengurangi dampak resiko terjadinya kesalahan formulasi pakan seperti kelebihan garam dan lain-lain. Ada juga melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan baku secara teratur seperti kadar air, kadar aflatoksin, uji ketengikan, sampling terhadap kandungan mikroorganisme, dan analisis proksimat untuk mengetahui kualitas kandungan pakan. Selanjutnya adalah kontrol dari air minum, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kualitas air minimal sekali dalam setahun yang meliputi pemeriksaan kimiawi seperti kesedahan, metal, mineral, dan bakteriologis. Kemudian melakukan pemeriksaan air secara kultur paling tidak sebulan sekali untuk menguji tingkat higienitas air minum tersebut. Next. Selanjutnya adalah pengolahan hasil dari produksi ayam daging. Dalam pengolahan daging tentu ada beberapa tahap yang harus diikuti seperti perendaman dalam air panas setelah ayam disembelih, pencabutan bulu untuk membersihkan ayam, pemeriksaan postmortem untuk memastikan bahwa tidak ada parasit atau kerusakan pada karkas. Selanjutnya penanganan karkas, yaitu di mana karkas dipisahkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu pewadahan atau pengiriman karkas. Next. Baik, selanjutnya adalah penerapan biosecurity pada peternakan ayam kampung. Biosecurity dapat mencegah agen-agen penyakit seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, dan parasit yang masuk ke peternakan dan membahayakan kesehatan unggas, yang akan menyebabkan penyakit klinis, yaitu suatu penyakit yang dapat diamati dengan jelas. Nah, ada 3 elemen yang sangat krusial bagi biosecurity ayam kampung, peternakan ayam kampung. Yang pertama itu adalah isolasi. Nah, isolasi atau pemisahan itu adalah suatu cara menciptakan lingkungan di mana unggas terlindungi dari pembawa penyakit atau carrier seperti manusia, unggas tertular, udara, dan lain-lain. Nah, kemudian pengendalian lalu lintas, yakni dengan mengendalikan imobilisasi manusia, ternak, peralatan, dan kendaraan yang masuk dan keluar di areal peternakan. Kemudian sanitasi, yaitu suatu cara untuk tindakan menjaga kebersihan kandang serta peralatannya dan lingkungan guna mencegah tempat persembunyian atau adanya bibit-bibit penyakit yang sewaktu-waktu akan muncul dan sehingga menyebar pada peternakan ayam kampung. Nah, next. Oke. Baik, selanjutnya yaitu adalah dari peternakan ayam kampung tersendiri itu memiliki beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah biosecurity kandang. Nah, biosecurity kandang ini meliputi beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada persiapan masa kandang. Persiapan masa kandang ini sangat penting dalam keberhasilan pemeliharaan ayam kampung. Nah, persiapan kandang yang buruk akan mengakibatkan peningkatan ancaman serangan bibit penyakit. Jika kondisi kandang buruk, konsentrasi dan tantangan bibit penyakit dalam kandang itu akan meningkat, sehingga memperlebar peluang ayam kampung untuk terserang penyakit. Nah, kemudian yang kedua adalah masa pasca panen. Nah, setelah masa pasca panen ini akan ada sisa-sisa pemeliharaan ayam kampung yang tertinggal seperti kotoran, kemudian debu, bulu, dan beberapa bibit penyakit yang kemudian bisa menyebar ke periode pemeliharaan selanjutnya. Nah, hal itu perlu diperhatikan. Kemudian manajemen pembersihan kandang kotor. Nah, manajemen ini perlu dilakukan seperti disinfeksi kandang yang tujuannya untuk bibit-bibit penyakit itu supaya menurun atau sedikit hilang gitu dari kandang peternakan ayam kampung itu sendiri. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu kontrol kandang. Nah, untuk kontrol kandang sendiri ini juga penting selama masa persiapan kandang. Mengapa?
Kenapa? Karena kandang merupakan tempat tinggal ayam kampung dan kandang yang baik tentu harus nyaman. Untuk kondisinya sendiri juga harus diperhatikan, kemudian apakah ada kerusakan pada kandangnya. Nah, hal itu perlu diperhatikan. Dan juga kontrol kandang ini demi kenyamanan ayam kampung itu sendiri. Nah, kemudian masa istirahat kandang. Ini aspek yang ketiga. Nah, setelah pembersihan dan desinfeksi menyeluruh, kemudian kandang diistirahatkan untuk beberapa waktu. Ini artinya kandang tersebut tidak dihuni oleh beberapa ayam kampung dulu, jadi disepikan dulu. Nah, secara umum masa istirahat kandang itu kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari yang bertujuan untuk bibit penyakitnya tidak tertinggal. Nah, diharapkan juga hilang dari kandang tersebut. Nah, sebaiknya masa istirahat kandang ini tidak ada aktivitas di dalam atau sekitar kandang dan minimal aktivitas kerja keluar masuk itu dibatasi. Kemudian aspek yang keempat yaitu inspeksi kesiapan kandang. Nah, inspeksi kesiapan kandang ini dirasa perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kandang benar-benar siap menerima kedatangan periode ayam kampung selanjutnya. Inspeksi ini biasanya dilakukan 1 minggu sebelum dan sesudah. Nah, untuk aspeknya yang harus diinspeksi tersendiri itu meliputi kebersihan kandang, keadaan kandang, kesiapan peralatan, dan juga kondisi lingkungan kandang. Oke, bisa di next. Selanjutnya yaitu penerapan biosecurity pada peternakan ayam petelur. Nah, biosecurity pada peternakan ayam petelur ini juga kurang lebih sama seperti penerapan biosecurity pada ayam kampung. Nah, menurut Jeffrey, penerapan biosecurity pada peternakan ayam petelur itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu isolasi, pengendalian lalu lintas, dan sanitasi. Oke, nah untuk isolasi sendiri, penerapan dari manajemen isolasi itu yaitu dengan memisahkan ayam berdasarkan kelompok umurnya. Nah, kemudian isolasi itu memiliki bagian lagi yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini adalah aspek lain dari isolasi yang kaitannya biosekuritas untuk mencegah penyakit melalui vaksinasi. Tidak semua vaksin efektivitasnya sama, tetapi vaksin juga perlu diberikan kepada ayam-ayam guna untuk memberikan imun tambahan yang kemudian hari jika ditemukan ayam tersebut terkena penyakit atau terserang virus, maka sudah terbentuk imun di dalam tubuhnya, sehingga ayam tersebut tidak langsung kena penyakit dari virus tersebut. Kemudian usia unggas pada saat vaksinasi terhadap penyakit tertentu dan kapan perlu dilakukan pengulangan, yang dimana ini merupakan faktor penting karena mempengaruhi tingkat kualitas dan lamanya kekebalan ayam itu sendiri. Nah, program vaksinasi itu bervariasi pada ayam, seperti pada ayam broiler, kemudian ayam petelur, ayam bibit, ayam kalkun, dan lain-lain. Nah, ini perlu diingat, karena vaksinlah yang memberikan imun tersebut kepada ayam-ayam tersebut. Nah, kemudian yang aspek kedua adalah pengendalian lalu lintas. Saya rasa pengendalian lalu lintas ini juga sama dengan peternakan ayam kampung, di mana lalu lintas dari beberapa faktor seperti manusia, kemudian hewan-hewan yang hidup di sekitar. Kontrol lalu lintas juga tidak berlaku hanya untuk manusia saja, tapi juga berlaku untuk hewan-hewan seperti burung, tikus, kumbang, kemudian serangga lainnya yang dianggap seringkali menjadi pembawa penyakit yang potensial. Kemudian yang ketiga yaitu sanitasi. Nah, sanitasi ini meliputi praktek disinfeksi bahan manusia dan peralatan yang masuk ke dalam peternakan. Nah, untuk peternakan ayam petelur sendiri, sanitasinya yang pertama meliputi dan yang terakhir kontrol terhadap air minum yang diberikan kepada ayam. Bisa di next.
Nah, kemudian penerapan biosecurity pada peternakan sapi perah. Diperlukan suatu good hygiene practices untuk mengurangi risiko di tempat-tempat titik kritis terjadinya kemungkinan kontaminasi pada susu. Mengapa? Karena mata rantai perjalanan susu dari peternak susu kemudian ke tempat penampungan kelompok itu memiliki risiko terjadinya akumulasi jumlah bakteri susu yang besar. Maka diperlukan good hygiene. Nah, itu gambar yang di samping itu adalah titik pengambilan sampel susu. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, titik pengambilan susu itu yang pertama adalah proses pembersihan menggunakan surfaktan atau deterjen, kemudian pembersihan bahan-bahan peralatannya dan juga pembilasan. Nah, untuk proses sanitasinya sendiri dilakukan setelah pembersihan. Kemudian setelah proses sanitasi dilakukan pengeringan. Pengeringan terhadap alat-alat yang digunakan dalam proses pemerahan susu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu air, kemudian jenis kotoran, kemudian bahan pembersih yang dipilih, kemudian keadaan kotoran tersebut apakah lunak, apakah keras, ataukah kering. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 11 presentasinya dari kami sekian. Untuk kesalahan dan kekeliruan kata kami mohon maaf. Terima kasih dari kelompok 11.